warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Daunah dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Ya. Saya mau nanya, Mah, apakah suami istri yang udah diponis dokter mandul, maksudnya yang udah diponis mandul oleh dokter, apakah Yang maksudnya dokter tadi, Dokternya, dokter sekarang mandul. kebalik. Iya. apakah mereka berdosa kalau mereka tetap masih ingin punya keturunan? Tidak berdosa. Manusia yang punya keinginan sampai mati tetap punya keinginan. Ya masa Allah, dokter itu manusia biasa, Bu Daunah. Dokter banyak yang meleset. Bapak kalau nggak dioperasi meninggal 3 bulan lagi. Suami saya 22 tahun kemudian baru meninggal. Sotoy dokternya. Tapi menurut ilmu pengetahuan yang dokter ketahui, boleh saja dia mengatakan begitu. Tapi saya lihat tidak sedikit orang yang dokter bilang sudah ini adalah mandul, ternyata kemudian punya anak. Makanya silahkan periksa ke dokter, tapi tetap wajib berusaha karena Allah yang maha segala-galanya. Dengan ilmu yang dokter miliki, memberikan kepada kita ini terapi kepada kita, itu boleh saja. Karena itu ilmu yang mereka miliki. Dan kita pun harus ngikut karena kita tidak punya ilmu seperti mereka. Tapi satu-satunya yang kita percaya adalah Allah. Iya, begitu Ibu Daunah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dokter bilang udah mandul, divonis oleh dokter ya mandul, tapi kemudian dia berusaha ke orang pinter mah. Ia berusaha kemana aja, Del. Yang penting asal jangan ke dukun. Itu berusaha untuk ke situ tidak mustahil. Banyak yang punya anak kok. Emang belum saatnya. Gitu kan. Diurut, dikasih. Ya tenan naon, dikasih jamu, diminum pil, minum kapsul, minum daun ini, tenan naon. Ya gitu ya. Kalau dikasih jampe-jampe ini amalin setiap malam Jumat 7.000 kali baca-baca. Selama itu dari Al-Quran dan zikir Asmaul Husna diperbolehkan. Bahkan semakin banyak semakin baik pintu rezeki dibuka oleh Allah. Iya, tapi jangan lupa mandi kembang setiap. Nah itu setan kerjaannya. Walaupun sambil dibacain zikir. Walaupun artinya munafik, syirik. Ibadah kepada dikerjakan, syirik dikerjakan, salah. Itu Iya. dosa besar. Oke, begitu Ibu Daunah Kasinah Indra ya. Yang berikutnya dari sebelah sini ya. Iya. Ya ditiup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisaroh dari Salam Dharma Indramayu. Ya. Iya Bu Maisaroh. Saya mau bertanya, Ma. Iya Bu Maisaroh. Mic-nya Tapi jangan dibuang-buang begitu Bu. Nanti Tapi di luar tema. Ya, silakan. Ma, ada seorang penjahat meninggal dunia. Iya. Tapi di sekelilingnya tidak mau menyolatinya. Yang saya tanyakan, apakah tidak layak seorang penjahat disolati? Iya. Saya tanya yang meninggal itu, yang penjahat itu Islam apa bukan? Islam. Orang yang meninggal dunia, siapapun Anda, siapapun yang meninggal dunia punya kewajiban 4. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Jangan bilang dia nggak pernah sholat, nggak usah disolatin. Dia nggak pernah ibadah, nggak usah disolatin. Salah, sombong. Kita yang ibadah belum tentu diterima. Maka itu kesalahan yang sangat banyak di lingkungan kita. Yuk kita perbaiki. Selama dia beragama Islam, siapapun dia, kewajiban kita memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Begitu Ibu Maisaroh. Cukup. cukup, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mah, kalau kita mau ngubur Mah, biasanya mau habis sholatin nih Mah, terus dari keluarga atau dari tokoh masyarakat akan nanya, gimana selama hidupnya almarhum, apakah kelakuannya baik? Baik, Nah, kita semua yang datang. Khair gitu Mah. Padahal kita tahu bahwa dia adalah penjahat. Gimana maksudnya? Kenapa? Rasul bersabda, Ya. ketika orang sudah meninggal dunia, jangan disebut-sebut kejelekannya, tapi sebut kebaikannya. Wong sudah meninggal, walaupun dijelek-jelekin emang sudah jelek. Lebih baik kita katakan dia baik. Artinya kalau dia berdosa kepada kita, kita ampuni. Biar dia diampuni oleh Allah. Itu loh maksudnya deh. Iya. Masa iya? Bagaimana kehidupan orang ini waktu hidupnya dengan Anda? Jelek, nyebelin. Malaikat marah, langsung digebukin itu sama malaikat. Jadi Digebukin di kasihan situ tetangga juga, kita, ya. Del. Begitu Iya. Rabbi mengajarkan. Oke, baik. Bapak ada lagi yang mau bertanya? Oh, Ibu dari Bekasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Nurul Iman, Ya. Medan Satria, Bekasi. Ya. Ya. Ini mah, apakah masih boleh sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah, sedangkan azan sudah berkumandang 1 jam yang lalu? Ya. Boleh. Kalau Anda sembahyangnya nggak berjamaah di masjid. Misalnya Anda sembahyang lohor jam 1. Kemudian Anda qobliyah ba'diyah boleh, masih jauh ke 3:30 kok. Gitu.
Terus kalau misalkan ini mah ada orang baca Al-Quran, cuman hatam, mulai lagi dia tanpa membaca arti maknanya gitu. Itu gimana? boleh, tapi yang paling baik mengerti isinya. Karena apa? Al-Quran isinya buat diamalkan, tidak hanya dibaca. Ya. Bagaimana kelakuan kita mau benar kalau cuma dibaca doang tanpa mengerti isinya? Makanya ngaji, pergi tuh ke masjid-masjid gede, di Atin, di Istiqlal, di Masjid Raya, di mana-mana banyak pelajaran tafsir. Begitu, ikuti oleh kita. Ya. Makasih Mama. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, kita akan break lagi sebentar dan kembali tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Masih bicara tentang mandul, ibu-ibu masih ada yang mau ditanyakan, Bu? Masih ya, tapi saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email ini dari hatikahati@an.tv. Reti Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, dibenarkan nggak bila pasangan suami istri yang ketahuan mandul lalu mengangkat anak atau adopsi dengan niat untuk memancing agar segera diberikan keturunan? Boleh, tidak masalah, silahkan. Iya, padahal Niatnya lillah karena Allah. padahal dia niatnya hanya untuk memancing. Tapi dari awal niat karena Allah ngurusin anak, kemudian niat yang kedua baru memancing. Iya. Niat awal pasti karena Allah, yang Iya. kedua baru untuk pancingnya. Tapi emang itu berhasil atau enggak sih, Mah? Maksudnya dalam kehidupan nyatanya gitu, emang bisa memancing? Kebanyakan berhasil. Kenapa? Mungkin ibu yang tadinya judes, galak, begitu punya anak, memberikan belayan, kasih sayang dan sebagainya, sehingga rahimnya jadi subur. Tadinya kurang kasih sayang, jadi kasih sayang, jadi subur. Iya. Maka akan mudah dibuahi. Itu Iya. boleh jadi. Begitu Reti Nurbaiti. Oke, Ibu yang ingin bertanya silakan, tadi boleh berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mamah dan Aa yang saya hormati, saya Ibu Solihah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ujung Harapan. Ya. Ingin bertanya masalah Ya. mandul. Ada teman saya habis setelah menikah, dia bisa dikatakan mandul atau tidak, tapi pas berhubungan sebelum dia mengeluarkan cairan, dia udah lemes duluan, Mah. Siapanya? Perempuan apa laki? Yang laki-lakinya. Ya. Jadi setiap kali mau berhubungan, istrinya pasti nangis duluan. Karena Masalahnya Rasul mengajarkan perempuan itu lambat bangkit birahinya, lambat selesai. Laki-laki cepat terbangkitkan birahinya, cepat selesai. Makanya Nabi mengajarkan, wahai kaum suami, selesaikan urusan istri kalian, baru kalian menyelesaikan urusan kalian. Jangan egois. Makanya suaminya harus ngerti hadis. Iya mah, kan udah pemanasan. Ceritanya udah pemanasan, giliran mau pas udah tegangnya, belum sempat masuk, udah keluar di luar tapi sedikit. Jadi suaminya harus belajar tentang hadis Nabi. Rasul mengajarkan, berikan istrinya kepuasan dulu, baru dia menyelesaikan urusan dia. Itu oleh Nabi diajarkan seperti itu. Saking kewajiban para suami sebagai kepala keluarga. Iya. Terus Ya. gini mah, dia kan ke ustadz atau seorang kiai. Pas diperiksa di ustadz, nggak taunya di dalam, kalau kita kan laki-laki ada telur lah ya Maya. Ya. Istilah sebutannya. Itu keluar kayak semacam paku kecil mah. Oh. Artinya dia kena penyakit harus disembuhkan, diobati. Itu kalau mengobati melalui kayak terapi-terapi begitu termasuk syirik nggak mah? Tidak, karena itu ilmu terapi memang Ya. ada. Oke, Ya, baik. terima kasih. Ya. Mah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Bapak? Bapak, giliran Bapak kalau mau bertanya. Silakan Iya. Bapak berdiri. Oh ya, kalau nggak ada boleh Ibu yang di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Idah Mujahidah dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah Lempuyang Indramayu. Mangga Ya. Bu Idah. Ma, Lempuyang. saya mau tanya, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang datang ke makam nyekar atau ngaji yasin? Tidak dilarang. Asal itu itibar contoh. Dia sekarang meninggal, saya besok meninggal. Maka tingkatkan ibadah saya, tingkatkan sedekah saya, tingkatkan iman dan ketakwaan saya. Boleh. Ya. Makasih, Ma. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, ada lagi yang dari Bekasi atau dari Ujung Harapan? Oh, dari Indramayu lagi, silakan. Silakan. Indramayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Turia dari Majelis Taklim Al-Budola Salam Dharma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Iya. Iya. Saya mau tanya mah, tapi di luar tema. So. Iya. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah, tapi imamnya kadang sholat, kadang tidak. Bolehkah untuk imam? Yang namanya imam ada 4 kriteria. Yang pertama, yang kiroatnya paling baik. Yang kedua, yang pengetahuan agama dan pengamalan agamanya baik. Artinya kalau sholatnya edan eling, bagaimana pengamalan agamanya baik. Kalau kita tahu dia jarang sholat, jangan dibikin imam. Cari yang sholatnya istiqomah. Yang ketiga, yang usianya lebih tua. Yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung tadi. Jadi kalau itu kriteria yang kedua belum terpenuhi. Ya. Tapi jamaahnya gimana mah? Kenapa? Jemaahnya gimana yang gimana? menjadi makmum? Kalau pada saat itu Anda tidak tahu orangnya begitu tidak masalah. Tapi lain kali lebih baik pilih orang yang memang sholatnya istiqomah. Ya. Terima kasih.